sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini, Jumat 4 April 2025 bersama saya Maya Karim. Ya, saudara, sebagian masyarakat masih menikmati libur lebaran dan sebagian besar lainnya sudah mulai kembali ke perantauan. Mengingat pada 9 April 2025 perkantoran sekolah-sekolah sudah kembali melakukan pembelajaran, sementara 8 April juga sehari sebelumnya perusahaan-perusahaan ataupun perkantoran akan kembali buka. Dan lalu bagaimana situasi terkait dengan arus balik 2025 di Lebaran 2025 kali ini? Kita akan bahas bagaimana kesiapannya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Pak Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Maya. Baik, kami juga sudah tersambung bersama dengan Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Selvia Arifin. Selamat malam Bu Selvi. Selamat malam Mbak Maya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, terima kasih semuanya sudah bergabung pada malam hari ini. Kita pantau sejumlah titik begitu ya, sudah terjadi peningkatan baik itu volume kendaraan maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan balik lebaran ke perantauan. Saya mungkin ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, dari pantauan teman-teman media khususnya pada tahun ini 2025 ternyata banyak masyarakat yang kemudian baru memulai perjalanan mudik setelah lebaran. Kepadatan ini masih terpantau misalnya di stasiun Daop 1 Jakarta, Pelabuhan Merak hingga Tol Jakarta Cikampek. Nah, apakah memang pada tahun ini ada perubahan preferensi dari para pemudik dari pantauan Pak Joko? Ya, sebenarnya perilaku seperti ini tidak hanya, apalagi ini bukan hanya sekarang, ini sudah sejak 5 tahun yang lalu sebelum pandemi juga seperti itu. Ya, dari 2018, dari 2019 kan mulai ramai, mereka lebih memilih untuk setelah lebaran. Apalagi pada saat itu jalan tol belum terhubung. Sekarang jalan tol sudah terhubung pun mereka lebih memilih mungkin lebih pada setelah lebaran, apalagi sekarang lebarannya itu liburnya setelah lebaran itu masih panjang. Ya, jadi kalau dia berangkat hari H atau H2 ya, dia masih bisa 1 minggu lah kira-kira sampai di lokasi untuk kembali masih cukup waktu. Kalau di kampung halamannya ya 2-3 hari saya pikir cukup sekarang ini, dia jarang yang lama-lama gitu. Apalagi dia yang bekerja di kantoran kan, nah itu sangat efektif kalau waktunya benar-benar dimanfaatkan seperti itu. Baik, jadi dengan panjangnya libur lebaran pada tahun ini memberikan banyak opsi begitu ya untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik mereka. Saya ingin menyapa berikutnya Vice President Public Relation KAI, ada Mbak Ane Purba yang sudah bergabung. Selamat malam Mbak Ane. Selamat malam. Baik Mbak Ane, kita juga ingin tahu bagaimana catatan dari KAI khususnya dalam penyelenggaraan mudik yang sudah berlalu. Ya, jadi ini tadi Pak Joko juga sampaikan ya, tetapi dengan adanya kebijakan work from anywhere ini, kami melihat trennya juga berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti kita melihat ketika lebaran saja setelah sholat Id, ini juga tinggi penumpangnya. Hari ini dari Jakarta kita sudah melayani lebih dari 41.000 penumpang yang akan keluar dari Jakarta. Dan kebetulan saya di Jogja, ini juga khusus di stasiun Jogja ini juga sudah ada lebih dari 30.000 yang meninggalkan Jogja. Artinya ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersilaturahmi ataupun liburan ya, dengan adanya beberapa alternatif kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kami melihat juga sebelum libur Lebaran ya, sebelum Lebaran hari H ya,
Lebaran pertama dan Lebaran kedua. Kita itu melayani 230.000, 240.000 penumpang per harinya. Setelah Lebaran ini sangat surprise sekali bahwa kita bisa melayani lebih dari 270.000. Artinya di sini kereta api, benar kata Pak Joko tadi, masih ada yang meninggalkan Jakarta ataupun melakukan mudik setelah Idul Fitri, dan juga masyarakat memanfaatkan kereta api untuk perjalanan antar kota dalam provinsi. Sehingga kami melihat ada beberapa yang memang kita lihat ketika di angkutan 2025 ini, seperti KRL Jogja Solo itu pecah rekor menjadi 45.000 kemarin, ya. Kalau di Lebaran sebelumnya itu ada 41.000. Kemudian kita juga melihat mobilisasi dalam kota yang menggunakan kereta api di Bandung itu bisa mencapai 81.000. Kemudian dari Kutoarjo itu dengan Pramex menuju Jogja ini juga mendekati angka 6.500. Sehingga kami melihat pola dan kebijakan dari pemerintah ini sangat mempengaruhi mobilisasi masyarakat. Jadi hampir tidak ada yang signifikan seperti di Lebaran sebelumnya H-3, H-2 itu adalah puncak tertinggi. Tetapi ini sudah menyebar dan kami sebagai operator pun ini terurai gitu ya. Dari H-10 itu akupansi kami penuh gitu. Dan nanti kami prediksi yang biasanya H-3 ini H+3 ini menjadi puncak untuk balik. Kita melihat bahwa setelah Lebaran ternyata juga sangat ramai sekali, dan kemarin kami bisa lebih melayani 270.000 untuk kereta jarak jauh dan dalam kota. Sementara untuk komuter dan di dalam kota semuanya dengan WUS juga ini sudah lebih dari 16 juta yang kami layani selama angkutan libur Lebaran. Baik, jadi kebijakan yang diberlakukan ini menyenangkan semua pihak rasanya ya. Saya ingin ke Bu Selvi. Bu Selvi, masih terkait dengan penyelenggaraan mudik yang telah berlalu, seperti apa catatan dari ASDP? Baik, kalau dari arus mudik kemarin, evaluasi kami adalah adanya seperti tadi yang disampaikan Mbak Ana, bahwa kebijakan WFA ini ternyata sangat membantu. Karena pada saat di awal-awal mulai libur, ketika diterapkan kebijakan WFA ini, memang terjadi peningkatan juga dari pelabuhan arus dari Merak menuju Bakahuni. Sehingga ini sangat membantu memecah kepadatan di Pelabuhan Merak. Nah, kemarin juga yang sangat menjadi kunci sukses dari arus mudik dari sisi Jawa ke Sumatera adalah penambahan pelabuhan perbantuan, di mana adanya penerapan pelabuhan Wika Beton sebagai pasangannya dari Ciwandan untuk kendaraan roda 2. Ini juga ternyata sangat membantu sehingga ada percepatan pengangkutan kendaraan dari sisi Merak. Nah, kemudian untuk yang dari arus baliknya ini nanti kita juga akan menyiapkan ada pelabuhan perbantuan dari Ciwandan khusus untuk kendaraan truk seperti itu, Mbak. Jadi, nah kemudian juga kalau dari sisi arus mudik ini kemarin memang selain dari yang Jawa ke Sumatera, bangkitan dari Sumatera ke Jawa ini juga ternyata cukup tinggi karena dengan adanya jalan tol seperti dimention Pak Joko tadi, itu juga ternyata ada bangkitan dari arah Sumatera menuju Jawa, sehingga ada crossing gitu. Jadi tidak hanya dari sisi Jawa saja yang penuh, tapi dari Bakau pun demikian. Baik, kita akan memperdalam kembali upaya apa yang disiapkan begitu ya untuk menyambut puncak arus balik Lebaran 2025 ini. Namun kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan Kovo Cup dan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jadilah bagian dari sejarah Kovo Cup dan V-League 2024-2025. Dukung aku terus Megawati yang Pertiwi, Red Park Jungkwanjang di V-League 2025 dan nontonnya hanya di TVRI Sport. Kau tidak bertanya untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan membahas kesiapan arus balik Lebaran 2025. Kami masih tersambung bersama dengan Pak Joko Setiawarno, Bu Selvi Arifin, dan Mbak Ane Purba. Saya kembali ke Bu Selvi. Tadi menyinggung sedikit persiapan yang sudah dilakukan dari arah Sumatera yang akan masuk ke Jawa, begitu. Mungkin bisa diperjelas kembali, Bu, langkah atau upaya yang dilakukan untuk menjaga kesiapan arus balik Lebaran 2025, khususnya juga di pelabuhan-pelabuhan lain. Oke, baik. Kalau untuk arus balik ini, saya mungkin ceritakan sedikit mengenai Pelabuhan Bakahuni, karena kalau arus balik dari Sumatera ini secara geografis agak berbeda dengan kalau dari arah Jakarta menuju Merak. Jadi kalau dari pelabuhan arah Sumatera ini, beberapa kota-kota besar seperti misalnya Palembang, Jambi, dan kemudian Padang dan lainnya, itu memang membutuhkan waktu perjalanan menuju Bakahuni. Jadi misalnya saja dari Palembang menuju Bakahuni membutuhkan waktu 4 jam. Jadi sehingga biasanya kedatangan itu akan bergiliran, Mbak. Misalnya mungkin dari Palembang akan tiba duluan, kemudian yang Jambi butuh 12 jam akan datang belakangan gitu. Sehingga beban pelabuhan kalau dari arus balik ini memang lebih terurai, lebih terpencar gitu ya, lebih terbelah. Walaupun mulai siang tadi sudah mulai padat sehingga malam hari, dan biasanya nanti menuju dini hari sudah mulai landai gitu, sehingga pagi hari akan sangat kosong. Nah, sementara selain juga tadi dari sisi geografis, kami juga sudah menyiapkan ada buffer zone di titik-titik misalnya di jalan tol, di rest area, kemudian juga di jalan arteri, kemudian juga kita akan menerapkan ada namanya TBB, tiba bongkar berangkat, di mana nanti kapal-kapal ini hanya mengangkut kendaraan dari sisi Bakahuni menuju Merak. Demikian juga pola operasi TBB ini juga akan diberlakukan di beberapa pelabuhan-pelabuhan lain yang memang padat apabila memang diperlukan, sehingga itu bisa digunakan untuk mengurai ataupun mempercepat pengangkutan dan meningkatkan daya angkut. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin beralih ke Mbak Ane. Mbak Ane, bagaimana dengan kesiapan KAI jelang puncak arus balik? Seperti apa nanti proyeksi penumpangnya? Iya, itu tadi ya. Jadi kami sangat bersyukur sekali, dan kami sebagai operator pun ini ada beruntungnya ya dengan adanya kebijakan work from anywhere ini, sehingga yang biasanya ini 3 hari sebelum Lebaran dan 3 hari sesudah Lebaran ini kan puncak paling tinggi, tetapi kita melihat dari H-10 ini kita seperti rata ya, jadi tidak ada yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi maksimal akupansi dari kereta api itu kami layani dengan baik gitu. Jadi persiapan-persiapannya seperti yang kita lihat bahwa ada tren perubahan dan kebijakan work from anywhere. Pada saat ini pun kami masih menambah perjalanan seperti untuk kereta-kereta jarak dekat dan jarak menengah, seperti dari Jakarta ke Bandung, kemudian juga kan itu meningkatkan aglomerasi seperti dari Cikarang kemudian Cikampek juga. Jadi ini kita ambil potensinya sehingga kami bisa menambah lebih dari 40.000 seat untuk masyarakat yang ada di Jawa Barat. Kemudian
kemudian juga kita melihat bahwa masyarakat yang dari Jakarta ataupun dari Jawa Barat ini masih banyak yang ke tengah, Jogja dan Solo, sehingga kami juga di luar yang sudah kami tambah sebelumnya yang sudah kita jual, kita tambah lagi dari Jogja menuju Jakarta gitu. Jadi ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan karena kami memproyeksikan kan kemarin dengan 4,6 seat yang disiapkan itu bisa dimaksimalkan 4,7 penumpang karena ada stasiun antara bisa naik turun. Tapi kita melihat dengan adanya kebijakan-kebijakan ini ternyata masih tinggi masyarakat yang menuju ke tengah setelah Lebaran, sehingga cadangan-cadangan yang kami siapkan juga ini bisa kami maksimalkan agar bisa memfasilitasi masyarakat yang masih bergerak setelah Lebaran kemarin gitu. Jadi ini kita upaya-upaya yang kita lakukan dan jangan lupa juga bahwa KAI di sini juga menyiapkan angkutan seperti untuk hewan-hewan kesayangan ya. Ada dari kucing dan burung. Ini ternyata cukup tinggi sekali peminatnya karena mereka akan meninggalkan rumahnya dalam waktu yang lama gitu ya. Sehingga kami memanfaatkan ini untuk anak usaha kami seperti KAI Logistik untuk mengangkut hewan-hewan kesayangan ini ikut mudik gitu ya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang terus kami lakukan dan melihat kebutuhan dari pelanggan kami dengan adanya libur Lebaran dan kebijakan work from anywhere, sehingga kereta api ini bisa memfasilitasi kegiatan tersebut. Sehingga sampai saat ini kami sudah melayani 3,1 juta penumpang. Ini baru saja saya refresh datanya, dan tiketnya juga sudah 4,1 juta untuk bisa dijual ya, yang sudah kami jual sampai nanti tanggal 8 bahkan tanggal 10 ini sudah cukup tinggi peminatnya untuk kembali ke Jakarta dan Jawa Barat juga. Baik, masih tersedia tiket Mbak Ana untuk perjalanan kembali ke Jakarta? Iya, dengan adanya beberapa tambahan ini ya, seperti besok itu kapasitas kita masih ada, ini masih ada beberapa, tapi memang kita kan memberikan adanya juga diskon-diskon untuk yang kontraflow gitu ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan. Tetapi kita melihat bahwa pada tanggal 5, 6, dan 7 besok ini mayoritas dari kapasitas kami ini sudah di atas 92%. Artinya ini sudah cukup tinggi sekali, sehingga kami menyiapkan tadi seperti dari Jogja juga masih ada kereta tambahan, dan di atas tanggal 6 ini masih sangat dimungkinkan untuk bisa melakukan pengecekan tiket untuk kembali beraktivitas ataupun keluar dari Jogja, Solo ataupun Surabaya. Oke, baik. Saya ingin beralih ke Pak Joko. Pak Joko, tadi dengan apa yang sudah diterapkan oleh ASDP KAI, begitu ada inovasi yang dilakukan karena memang ada kebijakan WFA yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, catatan positif apa lagi yang sekiranya dalam pandangan MTI ini bisa diteruskan, khususnya untuk menyambut arus balik Lebaran? Ya, begini, untuk penyeberangan ini memang memiliki daya tarik juga, karena makin tahun dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini membangkitkan orang-orang untuk pulang membawa mobil. Artinya sekarang sudah sampai Jambi meskipun baru parsial ya. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah terhubung dengan kota Jambi. Ini akan menambah banyak nantinya yang mudik ke Sumatera membawa kendaraan. Mereka ingin mencoba lah. Tidak hanya Jambi, mungkin sebagian juga ke Sumatera Barat. Apalagi nanti sudah terhubung sampai dengan Pekanbaru, targetnya seperti itu. Nah, ini menjadi daya tarik sehingga pola-pola yang sudah dilakukan tahun ini itu bisa diterapkan kemudian di pertengahan tahun berikutnya dengan adanya pemisahan, ya pemisahan angkatan barang dengan kendaraan lainnya. Memang kalau kembali saya kira sama ketika arus balik, ya ini dengan pola kereta api sama, biasanya agak lebih panjang juga. Jadi mungkin PT ASDP nanti bisa menyuruh PT Kereta Api, kalau mudik pengennya cepat, orangnya cenderungnya begitu. Tetapi ketika balik, dia butuh waktu lebih lama, atau dia kerja informal, tentunya ini bisa 1 bulan dia akan balik nantinya. Nah, untuk di kereta api, ini tidak banyak pengaruhnya ketika sekarang ada efisiensi anggaran. Jadi tetap ya pengguna kereta ini pengguna setia. Memang nanti ketika dia arus balik, ini bisa lebih panjang. Apalagi di Jawa itu ada bada ketupat istilahnya gitu ya. Setelah itu mereka baru pulang. Terutama ini yang kelas ekonomi itu lebih panjang. Kalau eksekutif mungkin mereka mau cepat kerja ya sesuai dengan waktunya. Tetapi yang informal menggunakan kelas ekonomi biasanya bisa dalam waktu 1 bulan ini nanti baru dia kembali.
Itu pola-pola yang dilakukan. Tapi tentunya tidak hanya 2 moda ini kita perhatikan, juga yang agak kurang pemberitaan itu adalah menggunakan kapal laut. Nah, kapal laut ini juga penting karena kapal laut itu cukup banyak pemerintah memberikan mudik gratis dengan kapal laut. Jadi bagi warga masyarakat dari luar Jawa, umpamanya ya, kalau tiket pesawat walaupun sudah ada potongan harga masih belum mampu, tapi dengan ada disediakannya kapal laut gratis ini sangat membantu sekali. Meskipun nama perjalanannya itu sampai 24 jam, itu nggak masalah karena kapalnya juga sudah bagus-bagus. Nah inilah yang saya kira perlu dipertahankan, cuman yang mungkin jadi perhatian nanti adalah pemudik sepeda motor. Ini memang kalau di darat nampaknya kalau pengguna busnya berkurang karena tahun ini yang menggunakan bus itu, maksudnya mudik ke bus itu bisa lebih banyak, ya mungkin hampir 2 kali lipat ya datanya. Jadi ini banyak menggunakan bis mudik, atau yang tidak dapat mereka larinya ke sepeda motor. Saya kira datanya mungkin yang menyeberang juga sepeda motornya itu bisa lebih banyak karena pengalaman kami selama 3 tahun di Ciwandan, nampaknya tahun ini yang nyeberang itu lebih banyak. Selama 3 hari berturut-turut mulai 27, 28, 29 itu 29 itu masih cukup banyak yang menyeberang di pagi hari. Nah itu mungkin nanti ada penanganan khusus untuk sepeda motor untuk mudik Lebaran tahun depan. Saya kira itu bahan evaluasi yang mungkin nanti bisa segera dilakukan, dievaluasi ya seperti haji lah, selesai dievaluasi sehingga tahun depan tidak perlu menunggu 1 bulan sebelum pelaksanaan punya program, tapi sesegera mungkin. Oke, baik, itu catatan terkait dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor ya yang perlu dievaluasi untuk tahun berikutnya. Saya akan lanjutkan perbincangan ini, namun kita harus kembali jeda. Bapak Ibu tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Buwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita kembali lanjutkan membahas kesiapan arus balik Lebaran 2025. Saya ingin ke Mbak Ane. Mbak Ane tadi kan menyampaikan bahwa okupansi untuk tanggal 5, 6, 7 April ini sudah mencapai 92%. Nah, berikutnya apa kemudian upaya antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang di tanggal-tanggal tersebut yang akan dilakukan oleh PT KAI?
Ya, jadi ini memang sudah kita proyeksikan ya, dan memang untuk pembelian tiketnya pun sudah kita siapkan, dan masyarakat juga sudah memahami untuk tiket ini satu nama satu KTP gitu ya. Nah, yang dipersiapkan adalah penebalan pelayanan, karena kami melihat di dalam arus balik ini konsen kami itu di pos kesehatan. Jadi kami menemukan beberapa laporan kelelahan dari pelanggan-pelanggan kami ya, calon penumpang kami, sehingga kami perlu merimain perlunya kita menjaga kondisi kesehatan, kemudian juga memastikan waktu cukup untuk menuju ke stasiun, karena seperti Jogja, Semarang, dan juga Solo itu kami lihat ada beberapa kepadatan dengan adanya berbagai event ya di kota-kota tujuan ini, sehingga mungkin perlu prepare waktu yang cukup sehingga tidak terburu-buru. Ini juga kami sosialisasikan terus, karena kan kalau sempat ketinggalan kereta itu on time performance-nya di atas 97%. Artinya hampir tidak ada kereta kita yang tidak berangkat dengan tepat waktu gitu ya. Jadi ini perlu kami sosialisasi supaya tidak ketinggalan. Kalau ketinggalan akan sangat sulit mengambil tiket di hari yang sama gitu ya. Jadi ini yang terus kami sosialisasikan. Di dalam pergerakan penumpang, baik di dalam kota antar provinsi ataupun antar provinsi, kemudian juga antar kota dalam provinsi, ini tadi yang kita lakukan. Selama sarana kami memang mencukupi, kita akan melakukan penambahan sehingga dapat melakukan antisipasi kepadatan di stasiun, juga terutama untuk komuter ya. Komuter ini ada beberapa juga yang mulai sudah beraktivitas untuk pelanggan-pelanggan yang pekerjaannya non formal gitu ya. Jadi ini kami selalu lakukan rekayasa operasi. Jadi kami sangat berharap gitu kepada pengguna kami juga ini melihat jam keberangkatan dengan jelas supaya bisa pulang tepat pada waktunya sesuai dengan tiketnya, karena sangat sulit untuk mendapatkan tiket di hari yang sama hingga nanti hari Minggu ya, Minggu dan Senin ini kita prediksi juga akan tinggi sekali orang yang akan kembali baik ke Jakarta ataupun ke Jawa Barat. Oke, baik. Dari Bu Selvi, mungkin apa pelayanan yang disiapkan oleh ASDP Indonesia Ferry untuk menyambut lonjakan penumpang pada puncak arus balik nanti? Oke, baik. Kami pertama-tama mungkin mengucapkan apresiasi dulu kepada para pengguna jasa yang sudah bertiket sebelum tiba di pelabuhan, karena ini sangat membantu kelancaran pelayanan di pelabuhan. Nah, selain dari yang sudah kami siapkan, misalnya juga area-area fasilitas ruang tunggu untuk para penumpang, kemudian juga kami sudah melakukan ramcek atas kapal-kapal ASDP. Jadi seluruh nasional ada 203 kapal yang sudah kami siapkan. Sementara di Pelabuhan Merak Bakahuni sendiri, selain ASDP ada juga kapal-kapal swasta yang siap beroperasi sebanyak 68 kapal, sehingga kapal-kapal ini memang sudah siap untuk digunakan pada saat arus balik ini. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kami juga menyiapkan area-area buffer zone yang memang ada di jalan tol, juga di jalan arteri. Ini juga harapannya bisa menjadi bagian dari delaying system, Mbak. Jadi kalau memang nanti ada kepadatan di pelabuhan, maka kendaraan akan ditahan oleh pihak kepolisian di buffer zone ini untuk sebelumnya nanti akan dikirimkan ketika pelabuhan sudah mulai kosong. Harapannya dengan delaying system ini tidak terjadi kepadatan di jalan raya, maupun juga para pengguna jasa bisa dengan nyaman menunggu di area buffer zone ini. Kemudian juga kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa terkait dengan tiketing, kemudian juga terkait dengan adanya single tarif saat ini, mulai dari tanggal 3 April hingga tanggal 7 April ini hanya ada satu pelayanan reguler di mana harganya satu tarif. Ini juga diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa dan juga bisa mengurai kepadatan, sehingga para pengguna jasa diharapkan bisa memanfaatkan diskon-diskon ini, Pak. Pak Joko, saya ingin mendapatkan komentar Pak Joko terkait tadi ada sistem tiket yang diberlakukan jauh lebih memudahkan pengguna jasa, kemudian juga ada hal lain inovasi yang dilakukan di arus mudik 2025 ini. Nah, apakah kemudian Pak Joko begitu MTI melihat adanya perubahan perilaku masyarakat yang sekian baik dalam pelaksanaan mudik dari tahun ke tahun? Ya, ini yang menjadi sorotan setiap tahun itu kan mesti di penyeberangan ya. Kalau di jalan darat, di kereta api relatif sudah lebih baik lah. Kalau tol kan rutin lah kalau ada kontraflow, one way dan sebagainya. Itu rekayasa ya, tinggal di pengaturannya di
rest area dan di bahu jalan yang tidak boleh. Tetapi untuk penyeberangan Merak Bakauheni memang tahun ini saya kira persiapannya sudah jauh lebih baik dengan pemisahan sepeda motor ya di Ciwandan. Itu sebenarnya sepeda motor di Ciwandan sejak tahun 2022. Namun pada saat itu akses jalan menuju Ciwandan itu sangat buruk sekali, berdebu, jadi kurang nyaman. Nah tahun ini jalannya sudah bagus, JLS Jalan Lingkar Selatan itu sudah lebih bersih, apalagi ditambah ini ada pola geofencing, tidak salah sekitar 4,2 km radius itu tidak bisa memesan. Nah yang jual-jual itu sudah nggak seperti dulu lagi, ada tapi sedikit. Artinya pengguna sudah sadar, mereka membeli jauh-jauh hari, sudah pegang tiket, dan ini juga kalau nanti di arus balik, nah ini diperiksa dulu. Jadi sebelum masuk ke kawasan itu mereka sudah punya tiket. Memang kemarin kalau yang di Merak tidak, karena memang sudah lancar. Tidak ada antrian di jalan tol lagi. Jadi semua sudah masuk di mobil-mobil bus maupun mobil pribadi masuk kawasan pelabuhan, dan di sana diatur dengan adanya ini harga tarif tiketnya sama. Jadi orang dulu kan sebenarnya pemudik memilih yang kereta kapal eksekutif, sekarang semuanya harganya sama dan diatur oleh PT ASDP semuanya kebagian sama. Nah biasanya masyarakat tuh kalau dia di tol tuh rasanya ya mungkin resah, tapi kalau masuk ke kawasan pelabuhan dia lihat kapal tuh sudah senang. Meskipun sebenarnya untuk menyeberang itu masih butuh waktu juga. Saya tanya kemarin mereka ya ada sampai jam 1 sudah sampai di kawasan pelabuhan, itu sampai jam 7 baru akan menyeberang. Tapi kan kalau dalam pelabuhan lebih nyaman karena dia toilet sudah tersedia, dia mau cari makan dan sebagainya, ketimbang antrian di jalan tol. Jadi kemarin dipersiapkan untuk delay system ini tidak berjalan karena sudah ada terbagi, sudah lebih lancar. Cuman mungkin ini perbaikan juga agar tahun depan seandainya Merak itu masih kosong, mungkin angkutan barang bisa sebagian diberikan kepada Merak juga. Jadi, tidak harus semuanya di BBJ, karena di BBJ juga kemarin kami lihat ada sempat terjadi antrian panjang. Cuman karena itu tidak banyak yang lewat angkutan umum, jadi masih lebih tapi kalau seandainya kosong bisa terbagi. Tapi untuk sepeda motor biar aja di Ciwandan, ya tidak campur. Nah nanti kalau balik, ini biasanya relatif lebih lancar lah. Tapi tentunya ada penyekatan dengan delay system itu di beberapa rest area untuk di jalan tol, kalau salah disiapkan ada 4 ya. Kemudian bagi yang lewat jalan arteri juga ada. Jadi dipastikan sebelum masuk kawasan Pelabuhan Bakauheni itu pemudiknya sudah punya tiket. Kalau enggak mereka tidak bisa masuk. Dan itu sekarang sudah berjalan 3 tahun lah. Nah ini harus tetap dipertahankan ya. Kemudian untuk di kereta api kita tahu memang kereta api ini jadi idola, sampai seperti kondisi biasa pun ya makin banyak penggunanya. Dan relatif apalagi di Pulau Jawa ini udara juga antar kota sudah sedikit, kemudian kecepatan kereta juga makin tinggi, ada percepatan waktu lah. Tapi memang di sisi lain kecelakaan pelintasan sebidangnya tambah itu. Nah ini jadi persoalan sendiri. Tapi itu adalah bukan urusan kereta, itu urusan kecelakaan di jalan raya. Ini kita masih prihatin. Makanya untuk pelintasan sebidang menjadi perhatian serius lah, ya, agar tidak makin bertambah korbannya lagi. Gitu, Pak. Baik, itu dia catatan dari Pak Joko terkait dengan lalu lintas di penyeberangan dan juga penggunaan kereta api. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus kembali jeda. Tetap bersama kami, pemirsa di Indonesia Bicara. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan membahas kesiapan arus balik Lebaran 2025. Saya ingin ke Mbak Ane. Mbak Ane, tentu masih ada potensi terkait dengan bencana alam, misalnya banjirop dan kemudian tanah longsor. Nah, bentuk antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh PT KAI untuk hal-hal tersebut?
Ya, jadi sebelum Lebaran, angkutan Lebaran ya, sama mungkin dengan ASDP juga kita itu ada ramcek, kemudian ada kereta inspeksi. Kereta inspeksi itu juga bersama dengan KNKT, bersama DJKA juga. Dan sampai saat ini setiap hari kami selalu mengupdate dan kolaborasi dengan BMKG terkait dengan cuaca ekstrim. Seperti kemarin ya, di H-2 dan H-1 itu kan cukup tinggi curah hujan menuju Semarang. Dan ada beberapa rekayasa pola operasi yang kami lakukan karena keselamatan adalah yang utama. Jadi 8 langkah kami menyiapkan angkutan Lebaran 2025 ini yang tadi pertama ramcek ya, memastikan semua sarana prasarana stasiun dan layanan kami itu siap. Kemudian ada kereta inspeksi untuk memastikan area-area kritis seperti dampak dari cuaca ekstrim ini juga bisa diatasi sehingga kami bisa mapping. Kita bisa mapping mana rawan longsor, banjir, kemudian juga ada beberapa terkait dengan luapan-luapan seperti rob ya. Jadi ini sudah kita mitigasi sehingga ada 18 lokasi yang kami sudah siapkan poskonya, baik dari posko amusnya ya, prasarananya, kemudian juga ada ya, terkait dengan lokomotif cadangan ketika ada rekayasa pola operasinya, kemudian menyiapkan rekayasa pola operasi, dan kami saat ini menambah petugas di luar pegawai di daerah dan juga posko dari kantor pusat itu ada 2.000 yang kami tambah itu untuk keselamatan ya, untuk pengamanan di stasiun, untuk pelayanan customer service mobile, dan juga ini tadi seperti yang Pak Joko sampaikan, kami berinisiatif untuk menambah petugas-petugas di wilayah-wilayah yang rawan terhadap perlintasan sebidang. Itu kami inisiatif untuk menempatkan petugas di sana karena bertambahnya jumlah kereta kami dan juga kecepatannya juga bertambah 120 km per jam. Kalau di Cirebon itu sudah seperti komuter Pak Joko. Jadi dengan adanya penambahan ini, kalau kita di Cirebon karena lewat dari utara dan selatan itu tidak sampai 10 menit udah datang terus kereta gitu ya. Jadi ini kita antisipasi, dan kemudian kami menempatkan petugas-petugas tambahan ini di area-area tadi yang memang kita melihat ada potensi-potensi seperti tanah longsor dan juga banjir sehingga cepat bisa diatasi seperti kejadian H-2 kemarin menuju Semarang itu 3 jam kita bisa selesaikan, rekayasa pola operasinya 6 jam sehingga kita bisa minimalkan kelambatan, keselamatan tetap dapat diantisipasi. Jadi hal-hal ini yang memang kita lakukan semenjak semester 2 tahun 2024, dan kita ada mengganti lebih dari 15.000 itu rel kita untuk menyiapkan penambahan kapasitas dan juga kecepatan sehingga kami bisa mengantisipasi yang namanya penambahan perjalanan di saat memang kita dalam kondisi ada cuaca ekstrim yang disampaikan oleh BMKG. Jadi ini terus yang kita lakukan, dan juga kami memastikan kolaborasi dengan BMKG ini secara real time, dan petugas-petugas juga melapor secara real time dari lokasi agar tindakan-tindakan yang kita lakukan ini efektif dan mempercepat dan mengurangi kelambatan tetapi tetap mengutamakan keselamatan. Oke, jadi ada persiapan langkah-langkah yang dilakukan begitu ya untuk bisa memitigasi hal-hal tersebut, termasuk tadi ada penambahan petugas khususnya di perlintasan sebidang dan titik rawan. Saya ingin ke Bu Selvi. Bu Selvi, kita tahu penyeberangan juga bergantung pada kondisi cuaca. Bagaimana sejauh ini untuk mengantisipasi cuaca ekstrim? Apakah ada tanggal tertentu yang perlu diantisipasi? Baik, kalau untuk cuaca ekstrim saat ini memang belum ada peringatan khusus terkait dengan cuaca ekstrim dari BMKG. Jadi sama juga dengan yang disampaikan Mbak Ana bahwa memang kunci dari ini adalah koordinasi yang baik dengan BMKG, karena pasti ramalan-ramalan cuaca dari BMKG ini sangat berpengaruh terhadap operasional kami. Apalagi kami khususnya kapal feri pasti akan sangat berpengaruh dari misalnya kecepatan angin, kemudian arus bawah air gitu ya. Karena apabila memang terjadi angin kencang ataupun juga ada arus di bawah air itu akan mempengaruhi pola sandar kapal, sehingga apabila ada gangguan pada saat sandar tentunya akan berpengaruh lagi pada proses bongkar muat kendaraan. Nah, namun apabila memang dinyatakan ada cuaca ekstrim yang akan terjadi, nanti yang berwenang untuk menyatakan bahwa kapal ini aman atau tidak boleh berlayar itu adalah dari KSOP. KSOP ini adalah Syah Bandar ataupun pihak dari regulator yang memang berwenang untuk menyatakan hal tersebut. Nah, apabila memang dinyatakan kapal tidak boleh berlayar,
Maka kami sebagai operator pelabuhan telah menyiapkan prasarana di pelabuhan untuk para pengguna jasa menunggu, kemudian seperti misalnya ada toilet, ruang tunggu, musola, tempat makan gitu. Jadi harapannya ini juga bisa membuat para pengguna jasa nyaman saat menunggu. Namun apabila para pengguna jasa ini memutuskan tidak menjadi berangkat misalnya karena memang cuaca buruk, sehingga kami pun juga akan memberikan, biasanya ada kebijakan refund secara full ataupun refund secara gratis karena memang ini dinyatakan sebagai force majeure. Jadi ini beberapa langkah yang memang kami sudah lakukan sebagai mitigasi atas cuaca ekstrim. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jasa apabila terjadi cuaca ekstrim ataupun cuaca yang memang kurang baik, tentu kami menghimbau agar mereka terus mematuhi arahan dari petugas baik selama berada di pelabuhan maupun selama berada di atas kapal. Oke, baik, persiapan itu sudah dilakukan dan sudah siap begitu ya dengan kemungkinan adanya cuaca buruk. Saya ingin kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kita tahu bahwa untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah ada peningkatan, kemudian sudah diberlakukan kontraflow juga di Trans Jawa begitu. Ada juga kemudian pengoperasian secara fungsional tol Japek 2 Selatan. Bagaimana kemudian Pak Joko melihat rekayasa lalu lintas dan pengoperasian tol fungsional tersebut? Ya, untuk yang jalan darat ini memang selain jalan arteri sekarang sudah ada jalan tol. Yang jelas di Jawa, jalan tol Trans Jawa itu sudah terhubung hampir semua kota-kota besar dan kota-kota penting lah ya. Kalau Sumatera dikatakan baru sebagian parsial, mungkin 5 tahun ke depan baru terhubung. Nah, ini juga ada beberapa ruas jalan tol yang fungsional. Contohnya di Jogja, ya dari ada tol Solo Jogja, itu yang operasional sebenarnya yang berbayar baru Solo sampai dengan Klaten. Sementara sudah sampai Prambanan sudah siap sebenarnya, cuman belum ada sertifikat untuk layak fungsi jalan sehingga itu belum bisa berbayar. Nah, kemudian dari Prambanan sampai Taman Jogja ya itu sudah bisa digunakan fungsional. Artinya sangat membantu untuk bagaimana bisa cepat sampai menuju Jogja maupun sebaliknya. Kalau di Sumatera juga ada beberapa itu ruas jalan tol yang digunakan, ya meskipun parsial, contohnya di Padang di Sumatera Barat, Padang Sicincin, masalah sekitar 30 km. Lumayan juga membantu kalau mereka dari Padang ke Bukit Tinggi. Juga kalau saya tidak salah ada juga di Sumatera ke arah selatan, atau Prapat itu juga fungsional. Nah, termasuk juga di Jawa Timur juga ada itu yang di Probolinggo itu, ya fungsional dan mungkin akhir tahun ini sudah bisa beroperasi penuh. Nah, itu bisa mempercepat bagi pengguna jalan tol. Dan memang ini hanya sebagian kecil aja yang bisa menambah, termasuk juga kalau nggak salah di Aceh. Aceh juga sama, tapi itu belum terhubung keseluruhannya, baru parsial juga. Nah, memang kalau di Jawa, ini kemarin ada persoalan itu adalah di Poncimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ya, itu belum selesai sehingga ada kemacetan. Memang ini polanya sebenarnya kalau di gerbang tol itu sebaiknya pakai interchange, jadi bukan pola langsung keluar bertemu dengan jalan arteri, entah nasional atau bukan, mestinya jalan nasional. Nah, karena belum terhubung, padahal masyarakat itu pengennya ke Sukabumi, akhirnya dia keluar di ujung di Parung Panjang. Nah, disitulah bertemu dengan yang lalu lintas lokal, akhirnya macetnya berkepanjangan. Ya, ini harapannya biar cepat selesai juga sampai dengan 5 seksi. Ini kan baru 3 seksi yang selesai. Kalau 5 seksi nanti sampai dengan Sukabumi ini nanti bisa lebih lancar lagi. Oke, baik, itu terkait dengan penggunaan tol fungsional di sejumlah wilayah di Indonesia. Terakhir dari masing-masing narasumber, apa mungkin catatan ataupun pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita malam hari ini? Saya mulai dari Mbak Ane, silakan Mbak. Iya, jadi ini himbauan kepada pengguna kami. Yang pertama untuk keselamatan ya. Untuk keselamatan ini kami berharap juga penumpang kami jaga kesehatan gitu ya. Kemudian untuk ketepatan waktu karena kita on time performance-nya itu di angka 98% seperti yang saya sampaikan.
siapkan waktu yang cukup menuju stasiun sehingga bisa tepat waktu, kemudian juga memiliki prepare waktu untuk bisa naik kereta, karena kalau sempat ketinggalan kereta ini akan sangat sulit mendapatkan kereta di hari yang sama. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap menjaga bumi dan kebersihan, tidak perlu cetak tiket. Cukup dengan mendaftarkan ke face recognition. Ini kita sudah upaya untuk mengurangi sampah, dan juga cukup bawa tumbler karena kami menyiapkan water station di stasiun sehingga kita juga bisa mengurangi sampah di saat angkutan lebaran yang juga menjadi konsen ya di dalam penanggulangan sampah, sehingga kami juga menghimbau kepada pelanggan kami juga untuk mendukung program pemerintah mengurangi sampah. Jadi tidak usah cetak tiket dan juga tetap bawa tumbler supaya kita bisa mengurangi sampah plastik. Sehingga 3 hal tadi yang kami himbau kepada penumpang kami ya, utamakan keselamatan, siapkan waktu yang cukup menuju ke stasiun, dan tetap jaga kebersihan dengan tidak mencetak tiket dan tetap bawa tumbler. Oke, dari Bu Selvi silakan. Baik, kalau kami menghimbau kepada para pengguna jasa kami, yang pertama pastikan Anda sudah bertiket sebelum tiba di pelabuhan. Kemudian karena tiket kami sudah bisa dibeli H-60, kemudian juga pastikan Anda membaca keterangan di tiket kapan sebaiknya Anda tiba di pelabuhan, karena itu juga berpengaruh kepada kenyamanan Anda pada saat berada di pelabuhan. Kedua hal ini juga akan membantu percepatan pelayanan di pelabuhan. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda sudah dalam keadaan prima, kemudian juga pengemudi dalam keadaan sehat, sehingga bisa memberikan pengalaman mengendara dan juga pengalaman mudik yang lebih menyenangkan serta bisa selamat sampai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah patuhi selalu arahan petugas saat berada di pelabuhan maupun saat berada di atas kapal. Demikian Mbak Maya. Baik, terakhir dari Pak Joko, silakan Pak. Ya, ini himbauan untuk pengguna jalan raya ya, terutama kalau di jalan tol. Ini memang kalau mau balik ini kan biasanya lebih lelah ketimbang pada saat mudik. Sebab itu jangan memaksakan diri untuk tetap mengemudi kendaraan dalam kondisi yang lelah. Nah, sekarang di jalan tol ada rest area, beberapa rest area itu sudah menyiapkan adanya hotel transit. Nah, itu bisa digunakan untuk istirahat lah. Ya, tapi kalau di luar jalan tol, sekira banyak tempat istirahat. Kalau mau cari yang gratis, mungkin ada di Muatan Timbang, ada kerjasama dengan beberapa masjid, itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat. Jadi butuh istirahat yang cukup sehingga perjalanan tidak perlu memaksakan diri ya dengan begitu cepat, tapi pikirkan kesehatan dan kesiapan dalam mengemudi. Baik, terima kasih Pak Joko, dan terima kasih juga sebelumnya Bu Selvi dan Mbak Ane sudah berbagi informasi di Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Tentu kita berharap arus balik Lebaran 2025 di berbagai lokasi bisa berjalan dengan aman, menyenangkan untuk seluruh pemudik. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk semua. Selamat malam, terima kasih semuanya. Ya, saudara, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Semoga bisa memberikan Anda informasi, khususnya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan balik menuju ke kota perantauan. Saya Maya Karim, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu, saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah, manfaatin dari masyarakat sini. Terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan
mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.